Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Legenda, channel yang akan mengungkap misteri dan juga legenda. Oke, buat yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Malam ini kita masih ngopi bareng bersama Ki Haji Wongso. Selamat malam. Selamat malam. Ini sambil nyantai ya teman-teman, karena saya juga suka bercanda sama beliau. Kali ini Ki Haji Wongso akan mengungkap kisah nyata tragedi yang pernah menggemparkan warga, dan saya tidak bisa menyebut nama desanya karena kita sudah konfirmasi ya Ki ya. Iya. Pihak keluarga boleh diangkat, cuman jangan menyebutkan nama desa begitu. Pernah ada kejadian sosok arwah wanita yang kematiannya itu tidak diterima bumi ya Ki ya. Dan ya bisa dibilang gentayangan, begitulah. Untuk kelengkapannya dan kejelasan ceritanya biar Ki Haji Wongso yang menjelaskan. Ini ada suatu hari di sebuah desa yang pernah saya mengikuti dari pemakaman itu sampai 40 hari. Jadi ini kisah nyata yang tidak dibuat-buat. Suatu hari di situ ada sebuah rumah tangga yang mempunyai anak yang sudah dewasa. Di situ orang itu sudah dewasa terus dijodohkan. Tapi dia mau? Sebenarnya dia mau, cuman orang si ceweknya itu akhirnya tahu itu sukanya itu cuman karena orang tua, terpaksa atau tidak juga tidak tahu. Tapi si ceweknya itu dijodohkan, dia mau, sudah sampai tunangan. Dia itu berhubungan dengan pria lain. Maksudnya punya selingkuhan gitu? Iya, itu punya selingkuhan orang lain. Dia itu mengandung. Maksudnya mengandung itu dengan siapa? Dengan orang selingkuhannya itu. Mengandung dengan orang selingkuhannya itu. Dia mau ngomong dengan yang sudah tunangan itu, dia tidak berani. Terus dengan yang selingkuhannya itu, tidak bertanggung jawab. Maksudnya itu ditinggal pergi begitu? Ya, itu ditinggal pergi, tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia memutuskan bunuh diri dengan meminum racun. Ya, racunnya itu sampai bermacam-macam. Kan mau bunuh diri yang pertama itu sampai ngomong sama sahabatnya itu, temennya itu. Jadi dia ngomong begini, saya sudah meminum racun kok enggak mati-mati. Bentar, berarti begini teman-teman, si wanita itu sudah meminum racun berulang-ulang, cuman dia tidak mati-mati begitu ya? Iya, di suatu hari dia meminum racun lagi. Tahu yang diminum itu racunnya itu racun apa juga tidak ketahuan. Benar tidak? Itu pada dasarnya karena frustasi atau karena ditinggal oleh yang menghamili? Ya,
itu karena dia itu kebingungan. Kebingungan kalau orang tuanya tahu bahwa dia hamil dengan orang lain, mungkin orang tuanya juga marah. Kalau ketahuan sama yang tunangannya juga dia tidak berani. Akhirnya dia kebingungan minum racun. Nah, minum racunnya itu pada siang hari. Terus dia sorenya itu katanya sakit. Sore-sore sakit, terus dibawa ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit, dia sudah meninggal. Berarti meninggal dalam perjalanan. Nah, meninggalnya dalam perjalanan dengan mulut yang berbusa. Berarti itu kan ketahuan minum racunnya itu di situ. Tapi sebelumnya dia juga sudah ngomong sama temennya itu. Makanya orang mengatakan dia bunuh diri minum racun itu. Itu mulutnya berbusa, itu meninggalnya begitu. Lalu Kiwakso mungkin melihat secara langsung proses-prosesnya. Nah, ini kalau dari saya sendiri merasakan dia meninggalnya itu tidak wajar. Kan di waktu mau meninggal itu kan mau disucikan, dimandikan jenazah. Dimandikan itu sebelumnya itu suasana itu sudah panas. Ya, suasana itu rasanya itu panas. Jadi auranya itu wah panas sekali. Ada merasakan panas begitu? Iya, itu merasakan panas. Makanya biarpun orang meninggal belum dikubur aja rasanya sudah panas. Itu rasanya begitu. Terus akhirnya waktu mengafani aja saya itu merasakan suasana itu juga masih panas, padahal habis dimandiin. Nah, awal mula mencekam itu saya merasakan itu. Terus akhirnya yaitu sampai di pemakaman itu saya juga tahu. Terus itu sampai belum ada 7 hari aja di sebelah rumahnya itu kedengaran orang menangis pas tahlilan begitu ya. Itu begini, di sebuah desa itu kan kalau ada orang meninggal kan ada yang bantu-bantu. Nah, masa-masa nah, di situ lagi masa-masa mau masakin orang yang mau yasinan itu. Akhirnya dia mendengar orang menangis di samping rumah situ. Lama-kelamaan terus orang di sekitar situ itu orang itu tidak berani keluar. Yang pertama suasananya mencekam. Mencekamnya itu yaitu dengar ada orang yang menangis, terus mendengar ada orang yang minta tolong. Itu nampak wujud atau suara dongeng? Awal mulanya itu hanya cuma suara, terus ada orang aja yang ini waktunya sudah pagi, sholat, habis sholat subuh dia keluar dari musola, langsung dia dikagetkan dengan suara itu. Gitu. Akhirnya orang itu kan terkejut, tapi dia tidak melihat, tapi dia tahu itu siapa. Nah, kalau melihat dengar suaranya itu mengenal sekali bahwa itu si orang yang sudah meninggal itu. Iya, minum racun tadi. Iya. Nah, lain hari lagi
ada orang melihat sosok wanita yang berbaju putih. Dia lewat di jalan, terus dia pulang ke rumahnya situ. Melihat di situ, itu juga ada orang yang melihat. Terus di lain hari lagi juga melihat sesosok perempuan lagi. Dia itu juga pergi keliling desa situ. Cuman dia itu melihatnya itu, oh ada orang 3 yang melihat, cuman orang 1. Jadi yang duanya itu tidak melihat. Itu kan bukan manusia, tapi kan itu makhluk yang sudah meninggal itu kelihatannya keliling desa situ melihat jalannya. Terus orang itu mencekamnya lagi. Semua orang di situ itu setelah dengar ada begitu-begitu, dia orang-orang itu kalau sudah habis sholat maghrib dia tidak berani keluar. Berarti kalau pemuda tongkrongan begitu tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Dia waktu sebelum 7 hari aja. Kalau orang desa sebelum 7 hari itu kan orang-orang kampung situ ke rumahnya situ. Pada tahlilan. Itu aja kalau keluarnya sendiri itu nggak berani. Iya, dia bersama-sama. Terus mencekam terus. Akhirnya di situ sebelum ada 40 hari itu ada kesenian. Nah, ada kesenian, rohnya itu masuk ke raga orang yang kesurupan mengikuti kesenian. Jadi orang itu kesurupan, yang nyurupin itu juga orang yang meninggal itu. Jadi maksudnya begini, itu ada kesenian ya, kalau Anda tahu Mulan, kesenian Jantulan itu ya. Ini saya teruskan dulu ya. Yang di kesenian itu yang masuk itu rohnya dia. Terus dia disuruh membacakan itu surat Yasin. Itu belum sampai habis bacanya surat Yasin, sahabatnya itu suruh membacakan surat Yasin, belum sampai habis terus dia udah sembuh lagi. Terus di lain hari yaitu temannya itu didatangi lagi, dia minta sampur. Jadi kalau orang bayar, nah itu minta kalau dengan itu sampur lah di sini ya. Ya, nah minta sampur itu. Terus katanya buat supaya dia bisa tenang di alamnya. Padahal sudah dikasih permintaannya itu, desa situ terus mencekam. Orang itu tidak berani keluar dari rumah sampai 40 hari. Jadi sampai 40 hari itu terus desa situ mencekam. Rasanya orang itu pada takut. Terus 40 harinya itu yang ditinggal pergi, kan dia juga merasakan ada kejanggalan. Masa habis meninggalnya dia langsung bisa mencekam, ada teror begini. Nah di situ orangnya itu dari keluarganya dia mengadakan ritual. Nah ritual itu yang dinamakan zikir pidak. Jadi zikir pidak itu kalau orang yang ada berpendapat memintakan maaf
kepada Allah yang supaya yang meninggal itu diampuni, terus dia diberi tempat. Nah, akhirnya di situ mengadakan zikir tidak setelah 40 hari. Nah, 40 harian itu diadakan zikir tidak, akhirnya habis dikasih zikir tidak itulah baru bisa tenang. Nah, akhirnya roh itu sudah tidak mengganggu masyarakat lagi, terus masyarakat di situ baru lagi berani keluar. Berarti sangat mencekam sekali, Pak. Ya, itu sangat mencekam sekali. Jadi orang-orang itu sebelum 40 hari dia tidak berani keluar, setelah diadakan zikir kita itu baru berani keluar. Jadi begitu ya teman-teman, cerita yang dialami oleh Ki Wongso, dan ini kesadaran dan kami juga sudah meminta izin pada pihak keluarga untuk mengangkat kisah ini buat dijadikan kenang-kenangan gitu ya. Iya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.